Bapak Ibu, kekasih di dalam Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan dan berbincang-bincang dalam kebenaran firman Tuhan. Mari buka Ester pasal 1, kita akan baca ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Harapannya nanti mungkin bisa baca sampai tuntas ayat 22 untuk melihat nasib Ratu Wasti. Ester pasal 1 ayat 9 sampai 13. Ester 1 ayat 9 sampai 13. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mau berbincang di seputar firman Tuhan yang akan kami baca dari Alkitab, merenungkannya, lalu kemudian kiranya Roh Kudus juga memampukan kami untuk mengerjakannya. Maka sekarang dalam nama Tuhan Yesus, layakkanlah kami agar segala percakapan ini dibimbing oleh kuasa Roh Kudus saja, dan kekuatan Roh Kudus itu memampukan kami beroleh hikmat untuk memahami. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ester pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-13, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasweros. Pada hari yang ke-7, ketika Raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Setar, dan Karkas, yakni ke-7 sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasweros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu. Sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Demikian firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan dalam hidup beriman kita. Bapak, Ibu, kalau saya share whiteboard ini, apakah bisa terlihat? Bisa ya? Terlihat, Pak Pendeta. Mantap lah kalau begitu. Ada beberapa catatan. Yang pertama kita mau bicara dulu tentang siapakah Wasti. Yang menarik dari Ratu Persia ini adalah kalau kita pakai versi tafsiran, ini saya berbagi, kayaknya di sini lebih enak nih. Tentang Wasti. Saya punya beberapa catatan menarik tentang Wasti. Wasti ini sendiri adalah musuh Israel waktu itu karena dia adalah cucu dari Nebukadnezar, Raja Babel yang membuang Israel. Ini tentang Wasti menurut Midras. Ini saya harus kasih keterangan ini dari Midras. Apa itu Midras, Bapak Ibu? Midras itu tafsiran Taurat. Tafsiran Taurat itu buatan para rabi. Dari para rabi ya. Jadi menurut mereka, Wasti ini sebenarnya masih ada hubungan dengan Babel. Dan Babel lah yang kemudian membuang Israel. Sehingga kemudian Wasti tidak disukai. Wasti tidak disukai oleh orang-orang Israel. Kita simpan dulu ya, karena kita baru menemukannya dari beberapa catatan luar dari teks. Lalu siapakah Ahasweros? Ini juga menarik Bapak Ibu tentang Ahasweros.
Ahasiweros yang dimaksud ini sebenarnya tokoh yang hampir mirip dengan Daniel pasal 3, tapi sesungguhnya tidak mirip. Mengapa? Karena sesungguhnya Ahasiweros ini adalah Ahasiwerosnya Persia, tidak persis sama dengan Ahasiweros di Daniel pasal 9 ayat 1, karena menunjuk tentang daerah kekuasaan India sampai Ethiopia. Dan diduga cukup kuat bahwa ketika dia bikin jamuan itu, Bapak Ibu, ketika jamuan itu dilakukan, sebenarnya itu ajang dari Ahasiweros sedang berupaya membuat strategi. Mereka rapat massal dengan semua orang, termasuk para teman-teman di luar bangsa, ada media di situ, untuk gimana caranya mau taklukkan Yunani pada tahun 481. Jadi Ahasiweros ini menguasai dari daerah India, itu cukup jauh sekali wilayah kekuasaannya, sampai ke Ethiopia. Tetapi juga menariknya ada beberapa orang yang menyebut, saya baca di buku tafsir, nama Wasti ini sendiri sebenarnya identik dengan nama India. Nggak tahu betul atau tidak. Ini identik dengan nama India katanya. Jadi kemungkinan besar Wasti berasal dari jajahan India. Tetapi menurut Midras, enggak, ini merupakan cucu dari Nebukadnezar Raja Babel yang membuang Israel. Nah, sampai di situ dulu, saya kira kita mengenal dulu dua tokoh ini. Lalu kemudian kita dapat kisah yang menarik ketika raja buat pesta selama 180 hari itu dalam rangka menyusun strategi. Yang hadir di situ para tentara, ini bicara soal kekuatan perang, tapi juga para bangsawan-bangsawan, ini bicara soal pejabat-pejabat sipil. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan. Lalu kemudian juga rakyat diundang juga. Jadi ini pesta yang sangat besar. Tolong jadi catatan penting kita ya, bahwa yang hadir itu adalah banyak orang. Yang hadir itu adalah orang banyak. Makanya saya lagi bingung kenapa tema SBU-nya ini ya. Yang hadir itu orang banyak. Orang banyak itu dari berbagai lapisan. Entah kemudian prajurit, atau para bang pimpinan, jenderal-jenderal kali, dan rakyat. Lalu, menarik perhatian saya adalah, tolong lihat pada ayat yang ke-18. Raja meminta sesuatu yang menarik. Yang jadi perhatian saya adalah kondisi raja. Alkitab bilang di ayat yang ke-18, raja sedang senang. Karena minum anggur. Saya kira kita harus berasumsi yang dimaksud di situ adalah mabuk berat. Oke. Dalam keadaan mabuk berat sudah pasti. Karena lagi happy. Jadi orang kalau minum anggur itu mabuk kan lihat mukanya tuh senang-senang kan. Kadang senyum-senyum sendiri. Nah mungkin barangkali itu kali raja. Dalam keadaan mabuk berat seperti itulah raja itu. Nah lalu dimintakan untuk, Bapak Ibu, saya sangat tertarik karena di ayat 11 menunjuk sesuatu yang sangat penting. Supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan. Pertanyaannya, apakah berbusana? Alkitab tidak bilang. Tetapi bisa menduga cukup kuat ketika perempuan dipamerkan. Ini menjurus ke hal yang sebut. Bukan, saya mau menggunakan istilah yang lain. Objek. Perempuan jadi objek. Ini kondisi yang penilaian saya secara pribadi ya. Tapi kalau pakai sejarah Israel, sejarah kerajaan, tidak boleh tolak. Saya sengaja kasih tulisan begini supaya Bapak Ibu lihat pokok-pokok yang menarik. Dia tidak boleh menolak. Ini perintah raja. Dan kemudian saya nggak dibaca sampai ayat yang ke-22 kita menemukan
peristiwa penolakan itu adalah pembangkangan seorang istri. Sehingga keluar undang-undang, istri harus tunduk pada suami. Pada suami. Nanti saya baca sampai habis, bagus banget. Efeknya kalau tidak ada peraturan itu dan wasti tidak dihukum, maka akan jadi percakapan peristiwa itu. Raja jadi buah bibir. Dan pasti malu. Maka ketika kemudian wasti dipecat, diberhentikan sebagai permasyuri kah, atau apapun namanya, bagi saya tujuannya adalah untuk melindungi wibawa raja ketika wasti tidak taat. Oke, nah saat saya mau menunjuk satu hal yang barangkali saya yakin ini mengejutkan para wanita. Di Midras, sekali lagi Midras, para rabi sepakat. Para rabi sepakat, wasti diminta dalam keadaan telanjang. Ini di Midras. Dan para rabi sepakat itu. Tapi karena mereka berpikir ini bukan soal hak wasti, tapi ini soal musuh bebuyutan, maka bagi tafsiran Midrasnya is okay, tidak masalah. Dan memang pasti harus dipecat. Saya sengaja memberi beberapa catatan ini kepada pengantar kepada Bapak Ibu sekalian. Sekarang mari kita kembali ke teks. Dari beberapa sumber yang sudah saya sampaikan, sekarang kita kembali ke teks. Kalau melihat teks, kita tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang peristiwa ini. Tapi sepintas ataupun baca berulang-ulang dan mengabaikan Midras, kita menemukan hal penting ini. Bahwa seharusnya seorang permasyuri tunduk pada titah raja. Tolong abaikan soal kondisi telanjang, maaf ya ini di YouTube ya, tapi hal yang real mau disampaikan kepada Bapak Ibu. Tapi pokoknya dia membangkang perintah raja. Dan kalau kemudian tidak ada punishment terhadap hal ini, menurut beberapa penasihat, kalau baca di bawah-bawah ini ayat 14 dan seterusnya sampai yang ke-22, Bapak Ibu akan menemukan, saya setuju dengan para penasihat itu. Bisa saja para bangsawan mulai bercakap, tadi kami ikut pesta raja, ya ampun raja dipermalukan. Pas dia mau panggil ratunya, ratu nggak mau keluar. Ratu malah terus berpesta dengan para perempuan-perempuan, istri yang kami-kami ini yang diundang. Itu barangkali menjadi pembicaraan yang panjang lebar, mungkin dah sampai ke daerah-daerah jajahan. Sehingga kemudian wibawa raja sudah tidak ada lagi. Kalau kita baca pendapat para penasihat raja di ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Pertanyaan sederhananya adalah, mengapa sih wasti jual mahal dan tidak taat? Ini sayang sekali. Kenapa dia tidak taat? Kenapa dia tidak mau bersedia tampil? Kan cuma memamerkan kecantikannya. Saya kira Bapak Ibu akan bertanya cukup dalam kalau baca berulang-ulang. Bapak Ibu tidak akan menemukan alasan kenapa sampai wasti menolak cuma untuk tampil. Cuma untuk tampil. Sehingga saya harus mencoba mencari jawaban yang lain dan membuka Midras tadi. Saya kira ada alasan yang cukup kuat kenapa wasti tidak tampil. Sepertinya wasti merasa dia akan kehilangan nilai diri. Kalau bukan hal yang sangat prinsip, saya tidak yakin wasti menolak. Jadi harus menemukan alasan yang sangat prinsipil. Kenapa wasti menolak? Dan Alkitab bungkam soal ini kan. Alkitab bungkam soal ini. Apalagi kondisi raja saat itu tidak sedang dalam kondisi sadar
Dan apakah dia membuat titah itu sesadar-sadarnya untuk memamerkan kecantikan istrinya kepada para bawahannya? Ini kan juga sesuatu yang menarik untuk digali. Sehingga satu hal saya menemukan alasan bagi saya kenapa Wasti menolak tampil. Ini mau bicara soal wibawa keratuannya barangkali. Ini bicara soal dia akan kehilangan wibawa sebagai seorang ratu. Dan kalau hubungkan sampai alasan, bagi saya pokoknya ada alasan cukup kuat. Kalau cuma soal, enggak lah, nggak ngapain saya tunjukkan kecantikanku. Saya kira soal gengsi harusnya dia tampilin dong, dia pamerkan kecantikannya. Menurut saya ada sesuatu yang tidak detail terkisahkan. Pasti ada sesuatu. Dan saya setuju kalau midras para rabi menyebut. Sepertinya ini berbicara soal pelecehan yang ditangkap oleh Wasti. Ke arah sana kayaknya. Sehingga dia tidak siap untuk itu. Gitu. Makanya kalau cuma melihat bahwa ini ketidaktaatan seorang ratu, benarlah judul SBU kita. Benar judul SBU kita. Tapi sayang banget, harusnya digali lebih dalam untuk cari tahu. Ini kan tema kita menghargai ya. Menurut saya tema menghargai nggak cocok teks ini. Bukan teks ini yang dipakai. Karena ada sesuatu yang belum disingkapkan. Seorang ratu yang pasti cantik, pasti cerdas. Tidak mungkin Ahasiweros sembarang pilih perempuan. Pasti cerdas. Pasti beretika. Pasti tahu aturan raja. Bahwa titah raja itu ya dan tidak bisa ditolak. Dia tahu dan dia pasti terpelajar. Tapi kenapa dia tolak itu persoalan. Yang sayang sekali tidak ada jalur untuk kita cari tahu. Dan saya hanya bisa mengatakan bahwa ada alasan cukup kuat. Sangat kuat dan sangat prinsip. Sampai dia tolak. Dan kalau rujuk madras, sepertinya soal itu. Dia kehilangan wibawanya di depan rakyatnya bisa jadi. Karena rakyat juga hadir waktu itu kan. Pembesar dan bangsawan hadir, tentara prajurit hadir waktu itu. Ada sesuatu yang sangat prinsip, yang tidak dilakukan. Tidak mau dilakukan. Sehingga dia terpaksa harus menolak. Ini catatan pendalaman saya yang pertama untuk Bapak Ibu. Yang kedua, kalau memang dihubungkan dengan undang-undang yang tidak kita baca, saya kira Efesus pasal 5 menjadi acuan kita. Dalam hal harga menghargai, kasus Ahasiweros dan Wasti, tolong abaikan prinsip Wasti tentang sesuatu yang tidak muncul di Alkitab itu. Wasti secara, mohon maaf, pure kita lihat teks, kita menangkap dia tidak menghormati suaminya. Nah kalau mau bawa ke situ, betul lah baru kemudian tema SBU kita pakai. Seharusnya Wasti menghargai permintaan raja sebagai bentuk. Kendati pun dia ada pesta perempuan bawahan-bawahannya, dia harusnya meluangkan waktu untuk tampil sebagai kesediaan dia taat dan patuh pada raja. Lepas dari prinsip ya, karena kita nggak tahu teks ini nggak bicara soal itu. Tapi kalau kita melihat hanya teks, maka kita akan menemukan Wasti gagal menjadi seorang istri yang melihat suami adalah kepala. Paling tidak lepas dari itu, menghargai permintaan orang lain dan menghargai kerumunan yang cukup banyak itu. Mestinya Wasti legowo untuk tampil. Kan cuma memamerkan kecantikannya. Tolong abaikan soal tubuhnya ya, karena teks Alkitab nggak bilang itu, cuma bilang memamerkan kecantikannya. Dari sisi itu saya menemukan kekurangannya Wasti. Selanjutnya, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, bagaimana kemudian kita mau simpulkan? Ini masih terbuka, saya tidak mau ending supaya kita bisa discuss kisah ini. Dari teks Alkitab, saya kira dari teks Alkitab, Bapak, Ibu, dan saya mesti sepakat dulu bahwa hal pertama, Wasti tidak menghargai permintaan raja. Dan di dalam aturan kerajaan sangat absolut permintaan raja. Berarti Wasti melanggar perintah raja. Wajar jika dihukum. Hal kedua, kita tidak boleh abaikan. Kondisi raja pada saat itu sedang mabuk. Kita tidak tahu apakah permintaan raja ini masih masuk di akal atau tidak. Apakah benar kalimatnya itu hanya kecantikannya saja yang dipamerkan.
Lalu ketika kecantikan raja dipamerkan di depan umum, apakah dalam tradisi Persia itu hal yang wajar juga dipelototin oleh rakyat atau tidak? Kita tidak tahu. Tapi yang pasti saya mau pegang hal yang kedua. Raja tidak sedang dalam keadaan sadar membuat perintah ini. Maka kedua saya mau katakan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Dalam hal menghargai, kita harus menghargai orang lain. Mungkin dengan mengikuti apa yang dia mau. Mungkin dengan mengikuti apa yang dia inginkan. Namun saya kasih koma. Perlu juga untuk memilah apakah permintaan itu masuk di akal atau tidak. Dan apakah yang diminta itu, si orang yang menyampaikan permintaan itu, waras atau tidak dalam pengertian, dia menggunakan sepenuhnya kesadaran logikanya yang dia sudah timbang atau tidak. Bagi saya, Ahasiweros tidak dalam keadaan sadar. Demi menghargai, maka tolonglah kau curi mobil itu. Ya, nggak bisa. Itu permintaan yang tidak benar. Dan tidak sesuai dengan norma yang ada. Makanya saya mau katakan, kalaupun ada prinsip tema, kita harus saling menghargai, kita harus masuk ke catatan kedua. Bahwa penghargaan yang kita beri, kiranya tidak kemudian melangkahi prinsip-prinsip etis dan nilai-nilai religius keagamaan. Jangan bersembunyi di balik bungkusan yang penting kita hargai. Oh enggak, prinsip-prinsip etis dan keagamaan itu harus. Saya menghargai orang lain, tapi saya tidak akan mengangkangi iman saya. Atau prinsip etika yang saya pegang. Ini prinsip Bapak Ibu. Kondisi mabuknya Ahasiweros bagi saya melambangkan perintah yang keliru. Melambangkan melangkahi hal-hal etis dan moral. Karena dia tidak dalam keadaan sadar, walaupun kita tidak boleh memvonis itu, Alkitab tidak bilang itu. Catatan yang ketiga, kendati pun bukan memamerkan tubuhnya, cuma wajah doang, kecantikan dengan mahkota. Bagi saya ternyata Wasti menjadi objek. Wasti dikungkung dan dijajah kebebasannya. Wasti bagaikan di sebuah etalase dan ditempatkan, lalu suaminya mengatakan, coba lihat, silakan lihat. Dan penolakan Wasti menurut saya bukan cuma hanya disebut pembangkangan saja. Di sisi yang lain kita harus melihat bahwa penolakan Wasti adalah suara perjuangan seorang perempuan yang dijadikan objek pada waktu itu. Dulu belum ada emansipasi dan kedudukan perempuan memang di bawah. Maka kalau dalam konteks ini Wasti dipamerkan, itu hal yang biasa. Dia nggak punya hak apa-apa, harus nunut. Nah, perempuan kan di bawah, nggak dihargai banget zaman itu. Tapi dalam kacamata sekarang bagi saya, Wasti adalah simbol pemberontakan seorang perempuan ketika dia dijadikan objek semata. Ini prinsip, ini hal yang menarik Bapak Ibu. Sayang sekali ini tidak dilihat di SBU juga, di tema yang disengaja digiring kepada kita. Bahwa bagi saya di sisi yang lain, selain dia disebut pembangkang, menolak permintaan suami, tidak taat pada raja, nah dia bukan juga siapa-siapa kok. Dia maaf saya menggunakan istilah itu, cuma perempuan, karena memang begitulah status perempuan, di bawah banget dia, selalu di bawah laki-laki. Itu memang bagi saya dia keliru. Tapi di sisi yang lain, dalam kacamata modern sekarang, Alkitab memberi simbol yang menarik pada perjuangan seorang perempuan. Yang bagi saya, Ratu Wasti adalah contohnya. Lepas dari kemudian Tuhan memakai peristiwa ini untuk kemudian menampilkan karya keselamatannya di sana melalui perempuan yang lain, yaitu Esther. Kita nggak bisa tolak itu. Ternyata dari peristiwa itu Tuhan masuk juga untuk terlibat, sehingga Esther bisa tampil. Dari peristiwa, kalau saya mau bilang begini untuk netral, bukan dari peristiwa penolakan Wasti. Bagi saya, dari peristiwa kebodohan Ahasiweros, yang tega nian
dia pamerkan istrinya, hingga terjadi pemecatan kepada Wasti, akhirnya Esther bisa tampil. Andai kata tidak terjadi seperti itu, Esther nggak bisa tampil. Tuhan mengambil prakarsa pada momen penting itu untuk Roma pasal 8 ayat 28. Turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu termasuk peristiwa Wasti. Supaya kemudian tidak terjadi pembantaian massal. Bapak Ibu, andai kata Esther nggak tampil, Bapak Ibu, orang Yehuda nggak pulang, maka tidak akan ada istilah Yahudi. Kenapa? Karena sudah terjadi genocide atau genosida. Geno itu suku, bangsa, kelompok. Sida itu bahasa Latin pembantaian atau pembunuhan. Pembunuhan bangsa. Andai kata Esther nggak tampil, silakan. Andai kata Wasti nggak dipecat, Esther nggak tampil. Andai kata Esther nggak tampil, Yehuda nggak diselamatkan. Yehuda nggak pulang kampung, nggak ada bangsa Yahudi. Kalau begitu, Yesus tidak lahir. Itu juga menarik. Allah turut bekerja. Nah, bagi saya, kita mau bawa pulang dua prinsip itu. Yaitu mestinya, mari hargai permintaan orang lain. Permintaan suami, permintaan istri, permintaan anak-anak, pendapat orang lain, mari hargai. Tetapi ada komanya. Apakah permintaan itu tidak melangkahi hal-hal yang sangat prinsip? Karena kemabukan Ahasiweros adalah simbol kemungkinan besar perintah itu melangkahi hal-hal prinsip yang ada menurut tata krama, aturan etika, dan sebagainya. Hargailah satu dengan yang lain, tetapi juga tidak bersembunyi di balik kata hargai. Jika kemudian itu mengancam iman saudara atau batas-batas etis etika yang saudara pegang. Saya kira demikian Pak Pendeta. Kalau kita mau diskusi ini juga bisa menarik. Silakan. Saya ada beberapa pertanyaan, tapi saya ada kasih komentar juga Pak ya. Itu apakah Raja Ahasiverus itu sudah pernah nikah? Karena menurut saya pernah baca itu dia pernah menikah sama satu orang anak panglima dari Persia. Lalu kemudian itu dia tahu ceritanya selanjutnya. Kemudian dia mengambil Wasti ini sebagai permansuri kelas 2 ya, dari orang luar, dari bukan Persia. Karena mestinya dia orang sebagai raja itu harus menikah dengan orang Persia. Itu ya Pak. Jadi memang tadi sudah dijelaskan bahwa Wasti itu memang tidak mau tampil, betul, karena pada saat itu memang raja itu mungkin dalam keadaan mabuk, tidak sadar ya. Dan juga Wasti tidak memenuhi permintaannya. Itu betul. Yang saya ingin tahu tadi Pak mengenai apakah karena Ahasverus ini katanya suka mengambil gadis-gadis dari daerah-daerah jajahan itu untuk ditempatkan di Susan, kemudian dipilih sebagai orang yang nanti menjadi ratu pengganti Wasti tadi. Nanti Esther yang akan mengganti dia. Itu Pak. Itu satu pertanyaan saya tadi. Kemudian yang kedua, mengenai Esther ini ya Pak ya. Atau kurang lebih 52 tahun sebelum drama Esther ini, Koreshi telah mengeluarkan dekret untuk memulangkan orang-orang Yahudi yang ada di Babilonia untuk kembali ke Yerusalem atau Yudea, yang pada saat itu dikoordinir oleh Esra. Karena kerajaan Babel sudah di bawah kekuasaan Persia dan Media. Pertanyaan saya Pak, apakah Esther, Mordekai maupun orang Yahudi yang ada di Persia atau di Babilonia itu menetap di sana karena sudah ada perintah untuk pulang, tapi mereka masih menetap di sana. Itu yang kedua Pak. Terus yang ketiga Pak, Esther sebelum menghadapi Raja Ahasverus
Esther memohon pertolongan orang-orang Yahudi yang ada di Susan bersama Esther untuk berpuasa dan berdoa kepada Allah, mohon pertolongan ya dan kuasanya. Ternyata setelah hari yang ketiga, Esther menghadap Ahasverus dan dia berhasil sehingga bisa melepaskan orang-orang Yahudi dari ancaman Haman, pembunuhan ya. Kemudian pertanyaan saya, Pak, kalau kita baca surat Esther ini dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-10, tidak ditemukan kata Allah. Allah satu pun tidak ada. Apakah sengaja penulis tidak mencantumkannya? Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Opa Papilaya. Ada 3 tanggapan ataupun pertanyaan. Silakan Bapak Pendeta. Pak, tolong Pak Pendeta William tolong simpulkan apa lagi pertanyaannya tadi. Ya, mungkin yang paling sering ditanyakan itu pertanyaan ketiga. Mengapa tidak ada kata Allah atau Elohim di dalam teks itu? Kemudian kalau yang kedua tadi saya kurang jelas, tapi kalau yang pertama itu tentang kenapa tidak pulang? Ya, yang kedua itu ya, kenapa tidak segera pulang? Kemudian yang pertama itu tentang perilaku dari Raja Ahasveros. Begitu ya, Opa ya? Iya, dia seorang suka menampung segala perempuan-perempuan cantik untuk dirawat di istana. Boleh tahu itu bacanya di mana, Opa? Di teks mana atau di buku apa begitu? Saya ada punya buku, Pak. Ada banyak buku, Pak. Oh, baik. Terima kasih. Ada buku kerangan ini banyak ini. Ini buku tafsiran ini. Ya, saya jawab dulu kali ya. Baik, silakan Pak Pendeta. Di zaman kerajaan adalah hal yang lumrah dan biasa jika raja memiliki banyak perempuan, selir, dan seterusnya. Mungkin bahasa Opa ini, Ahasverus ini doyan perempuan dan kemudian suka banget kawin. Ya, itu hal yang biasa terjadi di zaman itu. Di zaman kerajaan selalu ada saja selir, selalu ada saja perempuan-perempuan lain di sekitar. Jadi bukan cuma Wasti, perempuan di sekitar Ahasveros atau raja manapun zaman itu. Di zaman Esther sekalipun bukan cuma Esther, ada begitu banyak perempuan lain di sekitar Ahasveros, sehingga saya setuju dengan beliau ketika Pak Papilaya mengatakan ini kemungkinan besar bahwa dia juga sudah ada perempuan yang lain, dia ambil lagi Wasti dan seterusnya. Itu hal yang sangat wajar dan biasa. Justru kalau nggak begitu tuh aneh bin ajaib zaman dulu itu, karena memang itu sesuatu yang lumrah dilakukan oleh zaman-zaman kerajaan. Sebut nggak usah jauh-jauh Ahasveros, sebut saja yang jelas terdapat dan dibentangkan dengan luar biasa dalam Alkitab tentang Salomo, tentang tokoh yang luar biasa ini, tentang 1000 perempuan di sekitarnya. Itu juga hal yang luar biasa ya. Mudah-mudahan terjawab, Pak. Lalu betul sekali bahwa kemungkinan besar mereka ini salah satu kelompok yang ada. Oh ya, saya lupa. Tidak semua orang, Bapak Ibu, Pak Papilaya sudah menyisir bagian ini dan mengungkapkan kepada kita, tidak semua bangsa yang dibuang Bapak Ibu yang kembali. Beberapa merasa nyaman di sana. Beberapa kemudian membangun usaha dan bisnis. Beberapa kemudian sudah terlanjur hidup 70 tahun loh Bapak Ibu. Beranak cucu di sana sehingga sudah ada generasi yang kedua atau ketiga, sehingga
Tidak semua orang memilih untuk kembali, tidak semua orang kemudian kembali. Walaupun kita tahu ada beberapa tahap pulang, rombongan-rombongan bersama Nehemia, kemudian Serubabel, lalu kemudian dengan Esra, itu rombongan-rombongan yang kemudian pulang. Tapi memang betul beberapa tidak pulang. Beberapa juga belum pulang, masih tertinggal di tahap 1, mau menuju ke tahap 2 dan seterusnya. Dan memang beberapa penafsir menyebut bahwa kemungkinan besar Esther, Mordekai, dan beberapa orang Israel itulah mereka barangkali yang mencoba bertahan hidup di sana. Cuma sayang sekali tidak ada redaksi tentang itu dalam teks Alkitab. Yang ada hanyalah catatan-catatan para rabi tentang tokoh-tokoh ini, sehingga saya tidak berani memastikan cukup kuat untuk menyebutnya, karena seperti Bapak Ibu ketahui, saya sangat setia pada teks untuk cari tahu teks itu, walaupun beberapa orang sudah melakukan penelitian. Betul ada beberapa tokoh, benar Opa, beberapa orang, tidak semua pulang, mereka pada tinggal. Kemungkinan besar Mordekai dan Esther pun adalah bagian dari itu. Oke, mudah-mudahan terjawab. Lalu apa lagi tadi itu? Yang ketiga, kata Allah. Ada 2 kitab yang paling menyolok. 2 kitab yang paling menyolok, yaitu yang pertama kitab Kidung Agung. Lalu kemudian kitab Esther. Kalau Bapak Ibu baca 2 kitab ini dari pasal 1 sampai selesai, Bapak Ibu akan kecewa karena benar-benar tidak ada sedikit pun menyinggung tentang menunjuk jabatan ilahi. Misalnya Elohim, ataupun nama pribadi sang ilahi itu, Adonai itu, dan kemudian kita terjemahkan dengan Tuhan huruf besar, Tuhan semua huruf besar, atau Allah dari Elohim, itu enggak ada. Kita enggak menemukan itu sama sekali. Lalu kemudian mengapa gereja-gereja kemudian pada konsili Nisea akhirnya memutuskan menerima juga kitab Esther dan kitab Kidung Agung menjadi bagian dari kitab suci orang Kristen. Catatan pentingnya, Kidung Agung itu dibacakan di, mohon maaf kalau saya salah menyebut hari rayanya, sebelum Paskah atau sesudah Paskah justru. Jadi umat Yahudi udah menerima duluan kitab Kidung Agung itu sebagai kitab suci. Itu menarik itu. Itu enggak ada, dan orang sangat bisa bedakan teks aslinya. Orang bukan mereka kuasai zaman dulu itu, mereka tahu itu tidak ada. Lalu ada apa? Ternyata di balik kisah tidak menyebutkan nama Allah sekalipun, di situ ada kisah peran Allah di dalamnya. Makanya Bapak Ibu nanti ya pemahaman iman GPIB menyebut begini tentang apa arti Alkitab. Alkitab itu kitab suci yang berintikan atau mengandung firman Allah. Saya ulangi, berintikan atau mengandung firman Allah. Dia tidak langsung firman Allah. Kalau dia langsung firman Allah, berarti perkataan-perkataan kotor, jahat yang diucapkan oleh musuh-musuh di Alkitab misalnya, itu disebut firman Allah. Padahal bukan, harusnya kemudian Tuhan berfirman, itu baru dibilang firman Allah. Makanya GPIB menyebut Alkitab itu kitab suci yang berintikan atau mengandung firman Allah. Mengandung firman Allah. Maka ketika baca Alkitab, orang harus berdoa dulu, meminta Roh Kudus, supaya kemudian kandungan firman Allah itu keluar. Akhirnya ditemukan paling tidak di kitab Kidung Agung yang tidak ada nama Tuhan sekalipun atau Allah sekalipun, menemukan hal yang menarik, bahwa Kidung Agung menggambarkan kisah cinta kasih Allah yang sesungguhnya dan abadi itu dari contoh seorang gadis Sunem yang menolak permintaan Salomo untuk digiring dan dibawa. Itu kalau baca Kidung Agung itu kisah gadis Sunem sebenarnya yang berani berontak dan tidak mau. Di Esther kita menemukan hal yang menarik, bahwa di kitab yang tidak menyebut tentang Allah dan Tuhan sekalipun,
di dalamnya itu mengandung firman Allah, bahwa Allah tetap setia pada umat yang dibuang dan tidak pernah meninggalkan mereka sendiri. Tuhan berkarya dalam sejarah, termasuk pada kondisi Esther yang ditampilkan. Ketika Esther mengatakan berpuasalah bersamaku, orang Yahudi nggak kaget itu. Itu bicara soal keimanan mereka berarti. Oh ini, yuk ketika Bapak Ibu biarkan Esther ini dibaca oleh orang-orang pada zaman itu, mereka langsung tahu, oh ini bicara soal keimanan Esther. Bahwa untuk meminta sesuatu kepada Allah, dia harus meratap dalam bentuk puasa. Dan puasa itu mesti didukung oleh umat. Makanya dia bilang, berpuasalah denganku. Itu simbol keimanan, walaupun tidak menyebut Allah. Jadi saya setuju, benar Pak Papilaya, memang benar. Dua kitab ini tidak menyebut tentang nama Tuhan sama sekali. Tidak menyebut Allah sama sekali. Tetapi di dalam dua kitab ini mengandung firman Allah. Yang kalau digali, wow benar ya, kasih Allah yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan umat. Yang kemarin muncul di khotbah seharusnya ketika disampaikan oleh Pendeta Roberto Wage, misalnya kita bahas kitab Esther. Pak Papilaya, mudah-mudahan terjawab, selebihnya kiranya Tuhan yang sempurna. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Papilaya, terima kasih juga untuk Pak Pendeta, uraiannya sangat jelas, kiranya sudah menjawab. Mungkin satu orang lagi, silakan Ibu Bapak bila ada yang mau bersaksi atau mau menyampaikan komentar atau pertanyaan. Oke, Opa Fran sudah pencet-pencet ya. Baik, silakan. Ya, Pak Pendeta, terima kasih banyak atas uraiannya. Cuma saya mungkin boleh tambah dikit kali artinya dalam cerita hebat ini. Jadi mungkin ada satu tokoh yang main peran besar juga dalam peristiwa ini adalah si Haman bin Hamidata ini, karena dialah yang merupakan sumber semua pemikiran jahat, kalau menurut saya, untuk menghabisi kaum Yahudi. Begitu kan Pak Pendeta ya? Iya, betul. Iya. Jadi ini saya mau tanya Pak Pendeta nih, betul apa enggak? Karena pernah saya baca bahwa Haman bin Hamidata ini, dia orang Agag. Dan itu kebenciannya kepada kaum Yahudi itu sudah kembali dari masa-masa zaman Samuel. Pada waktu Saul tidak membunuh Raja Agag dari orang Amalek itu, maka Samuel yang membantai itu Raja Agag, Raja orang Amalek itu. Tetapi pada saat itu katanya ceritanya tuh istrinya Agag itu dapat melarikan diri dalam keadaan hamil, dan turun-temurunnya ini adalah Haman Hamidata ini yang merupakan sumber malapetaka yang melawan. Jadi ada 3 tokoh itu, ada tokoh Esther, tokoh Haman Hamidata, sama Xerxes, Ahasveros. Ya. Ahasveros kalau kita di King James itu buku dia namanya Xerxes. Xerxes, ya. Iya, Xerxes. Dan perang 300 itu filmnya ada itu. Jadi apakah betul tuh Pak, Haman Hamidata itu turunan daripada Agag, raja yang dibunuh oleh Samuel pada saat Saul tidak membunuh dia itu? Ya, memang dalam Pak Pendeta, saya langsung ya Pak Pendeta Willem. Oh siap, silakan. Ya, memang ketika baca kitab Esther, penjelasan menarik kalau kita baca lebih jauh, dia disebut Haman orang Agag. Nah, karena disebut orang Agag, ketika diurai siapa ini Agag, memang kita menemukan bahwa Agag ini kan kalau adalah salah satu dari Raja Amalek pada zaman yang disebutkan Saul. Yang kemudian dibantai. Apakah ini luka sejarah, walaupun jaraknya memang jauh sekali nih. Apakah ini luka sejarah, kita tidak tahu, saya tidak berani menduga. Tapi yang pasti Alkitab menyebut bahwa Haman gak tahu kenapa dia sangat benci sekali. Yeah. Dia sangat Haman begitu benci sekali dengan orang Yahudi. Alkitab hanya menyebut tentang orang Agag yang kemungkinan besar orang Agag ini apakah berhubungan dengan Raja Amalek, kita tidak tahu. Tapi kemungkinan besar juga tidak, atau ada begitu banyak, ada orang bernama Agag yang disebut Raja Amalek, atau ada kemudian disebut dengan orang-orang Agag.
Itu juga tidak pasti. Tapi rasanya Pak, kalau dihubung-hubungkan kayaknya kemungkinan besar Pak Pilaya, Pak Frans mungkin ke arah sana. Tapi kita tidak tahu alasan cukup kuat mengapa dia begitu membenci orang Yahudi di tengah pembuangan dan harus melakukan Holocaust atau pembantaian massal. Dan sudah melakukan pembantaian kan dia pada waktu itu, bukan belum sempat, udah mulai membantai. Dia sudah dapat perintah untuk membantu. Iya, melakukan pembantaian. Opa minta maaf tidak bisa menjawab lebih detail tentang ini. Terima kasih. Iya. Saya tertarik kata sayang banget ya yang disampaikan Ibu Deba tadi. Makanya kemudian saya meminjam filosofi Tedong. Bapak Ibu ada yang orang Toraja nggak? Tedong itu kerbau. Filosofinya begini. Bukan Ibu Sopi ya, ini filosofi. Menunduk dulu, baru menanduk. Kerbau itu kalau mau menanduk, dia harus nunduk begini, baru dia sikat tuh, itu punya kekuatan yang luar biasa. Jadi menunduk dulu, baru menanduk. Sebab dalam menunduk, kita beroleh hikmat untuk berpikir sebelum melakukan tindakan. Dalam menunduk, kita berdiam agar dikuasai oleh Tuhan. Sehingga tutur kata, rencana dan tindakan ada dalam penyertaannya. Dalam menunduk, kita membuat satu perhitungan sebelum melakukan tindakan. Maka menunduklah sebelum menanduk berarti sebelum berkata, sebelum meminta atau memerintah seperti Ahasiweros, atau sebelum bereaksi seperti Wasti, mestinya dilakukan tindakan filosofis menunduk dulu. Memikirkan ulang, apakah yang saya kerjakan atau reaksi saya tepat atau tidak. Bapak Ibu, perjalanan hidup akan ada banyak pilihan. Maka lakukanlah menunduk dulu, baru kemudian mengerjakannya atau menanduk. Terima kasih, Tuhan berkati.